Sebelum acara dimulai, dimohon untuk seluruh peserta MPLS mengaktifkan video dan menonaktifkan audio pada Zoom Meet agar acara hari ini dapat berjalan dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ayahanda Suhaimi SAG selaku Ketua PCM Kebayoran Lama. Yang kami hormati Ayahanda Dr. Haji Tajudin Nur MM selaku Ketua Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Lama. Yang kami hormati Ayahanda Dr. Andes Haji Yuryanto MM selaku Sekretaris Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Lama. Yang kami hormati Ibu Ernawati SPDI selaku Kepala SD Muhammadiyah 28 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Risyanti Hamidah SPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Widya Yuni Astuti MPD selaku Kepala SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Adi Ardiansyah Eskom selaku Kepala SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Bapak, Ibu Guru, dan orang tua wali murid yang kami hormati, serta peserta MPLS yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Perguruan Muhammadiyah Cipulir tahun pelajaran 2021-2022 secara virtual. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah suri tauladan sebaik-baiknya dalam berperilaku dan beliau jugalah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Sekolah Muhammadiyah Cipulir kepada seluruh peserta MPLS yang telah menyempatkan diri untuk hadir mengikuti acara pembukaan MPLS secara virtual. Para hadirin yang berbahagia, melalui acara MPLS ini, izinkanlah saya Zulfikar dan rekan saya Fauziah untuk memandu rangkaian acara hingga selesai. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. 4. Laporan kepala sekolah. 5. Sambutan-sambutan. 6. Penerimaan peserta didik baru secara simbolis. 7. Pengenalan IPM. 8. Materi belajar di sekolah Muhammadiyah. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ananda Amanda Syafa Kamilia dan Ananda Ataya Haira Harahap. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis Iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu
yafsahillahu lakum wa iza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu laporan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Adi Ardiansyah Eskom selaku Kepala SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Lama, Bapak Sukemi. Bersama-sama kita hormati Pimpinan Majelis Dikdasmen Cabang Kebayoran Lama, Bapak Dr. Haji Tajuddin M. Nur. Bersama-sama kita hormati Bapak Yurianto, MPD, Sekretaris Dikdasmen Pendidikan Menengah Perguruan Cabang Kebayoran Lama. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta staf. Bersama-sama kita hormati Bapak Ibu wali murid dan peserta didik yang hadir. Mewakili laporan para kepala sekolah perguruan Muhammadiyah Cipulir cabang Kebayoran Lama, SD Muhammadiyah 28, kepala sekolah Ibu Ernawati SAG, jumlah peserta didik putra 20, putri 21, total jumlah 41. SMP Muhammadiyah 35, kepala sekolah Ibu Risyanti Kamidah SPD, jumlah peserta didik putra 31, putri 36, total jumlah 66. SMA Muhammadiyah 18, kepala sekolah Ibu Widya Yuni Astuti MPD, jumlah peserta didik putra 70, putri 76, total jumlah 146. SMK Muhammadiyah 9, kepala sekolah Adi Ardiansyah, jumlah peserta didik putra 89, putri 56, total jumlah 146. Total jumlah keseluruhan peserta didik yang mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah berjumlah 398. Data kami terima hari Sabtu pukul 16.00. Selanjutnya, dalam pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, 1. Mengenali potensi diri peserta didik baru. 2. Membantu peserta didik baru mengenal, beradaptasi, dan menyatu dengan warga dan lingkungan satuan pendidikan. 3. Memahami tata tertib satuan pendidikan. 4. Mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga satuan pendidikan dan warga DKI Jakarta. 5. Menumbuhkan perilaku positif sesuai nilai-nilai Pancasila. 6. Menumbuhkan perilaku hidup bersih sehat dan karakter baik melalui nilai-nilai pendidikan karakter. Adapun materi masa pengenalan
lingkungan sekolah. 1. Memperkenalkan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Menyampaikan materi isbu ibus waton atau kepramukaan. 3. Pengenalan program satuan pendidikan yang hijau, bersih, dan sehat. 5. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 6. Arti dan makna wawasan. Memperkenalkan diri. 8. Pengenalan peserta didik. 7. Protokol kesehatan. 8. Tata tertib siswa. 9. Pendidikan karakter. 10. Penjelasan tentang pembelajaran. 11. Pengenalan kurikulum 2013 dan blended learning. 12. Tata krama siswa. 13. Prosedur dan prasarana yang diperlukan dalam PJJ. 14. Prestasi sekolah. 15. Materi bahaya penyalahgunaan narkoba. 16. Permainan dan kuis. 17. Pembinaan mental agama. 18. Mengenalkan program-program ekskul. Sekian laporan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Kebayoran Lama. Lebih kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Ardiansyah yang telah memberikan motivasi kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Dikdasmen, Bapak Dr. Haji Tajudin Nur MM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Lama, yang saya hormati pimpinan Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Lama, pimpinan unit baik SD, SMP, SMK, beserta seluruh guru dan karyawannya. Dan yang sangat saya banggakan, peserta didik baru, baik SD, SMP, SMA, SMK, tentu bersama orang tua masing-masing. Hadirin yang berbahagia. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada peserta didik baru mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Perguruan Muhammadiyah Cipulir, yang pada hari ini memulai belajar dengan materi tentunya diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 3 hari. Mudah-mudahan Ananda semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan senang
dan penuh kegembiraan. Kendatipun kegiatan ini dilaksanakan secara virtual. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh peserta, orang tua peserta didik baru yang telah memberikan kepercayaan kepada perguruan Muhammadiyah Cipulir sebagai tempat putra-putrinya menempuh pendidikan. Insya Allah, kepercayaan yang Bapak dan Ibu orang tua peserta didik akan kami jawab dengan memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai lembaga pendidikan Muhammadiyah, tentunya perguruan Muhammadiyah Cipulir akan melaksanakan kegiatan-kegiatannya merujuk kepada visi dan misi pendidikan persyarikatan, yaitu menjadikan lembaga pendidikan yang agamis, yang unggul, dan berkemajuan, yang didukung oleh iman takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Muhammadiyah akan terus meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas kelas tahfiz Al-Quran. Untuk itu, dukungan dan dorongan dari orang tua murid untuk kegiatan ini sangat kami butuhkan. Di samping itu tentunya kemauan yang keras dan komitmen yang kuat dari peserta didik juga sangat kami harapkan. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada peserta didik baru yang akan melaksanakan kegiatan MPLS ini. Dan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Lama, kiranya kami harap dapat memberikan arahan, dan pada gilirannya nanti kami juga berharap Bapak dapat membuka secara resmi kegiatan MPLS Perguruan Muhammadiyah untuk tahun pelajaran 2001-2002. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tajudin atas sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan sekaligus secara resmi membuka acara ini oleh Ketua PCM Kebayoran Lama, Bapak Suhaimi SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama, mari sama-sama kita hormati pimpinan cabang Kebayoran Lama yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Lama beserta jajarannya yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan sekolah dari SD Muhammadiyah 28, kemudian SMP Muhammadiyah 35, SMA Muhammadiyah 18, dan SMK Muhammadiyah 9. Insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serta
pada anak-anak didik baru semua, serta wali murid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah merampakkan nikmat kepada kita semua. Dengan seiring waktu di pagi yang cerah ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan semua dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, dan insya Allah akan nyampe pula kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Lama sebelum membuka untuk menyampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, jadilah anak-anakku sekalian sebagai siswa-siswi murid di SMA di Muhammadiyah dengan memiliki 3 hal. Yang pertama, anak-anak, milikilah akhlakul karimah. Karena yang kami lihat belakangan ini, seiring dengan munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi, akhlakul karimah sudah mulai berkurang. Oleh karena itu, perguruan Muhammadiyah insya Allah akan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Jadi mudah-mudahan, sebagaimana baginda Rasul sampaikan kepada kita, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Sesempurnanya orang mukmin adalah yang baik imannya, serta senantiasa menjunjung tinggi akhlakul karimah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, peduli kepada sesamanya, terutama kepada teman seperjuangannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam hal kebaikan dan takwa, serta jangan sekali-kali Anda membuat pertolongan dalam hal keburukan dan permusuhan. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mandiri. Kemandirian adalah satu sikap yang patut kita contoh dan patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dalam hadis Imam Bukhari, ma'akala hadukum ta'aman qattun khairan min ayyakula min amaliyati. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu min amaliyatihi. Sebaik-baik amal adalah itu amal yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan Nabi Daud alaihi salam memberikan contoh kepada kita, seyogianya mereka melakukan apapun dengan tangannya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah takfid. Takfid adalah satu hal yang perlu kami galakkan, karena insya Allah ini adalah ilmu dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti bisa tergapai dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para wali murid sekalian yang telah mempercayai kami, mempercayai perguruan Muhammadiyah untuk mendidik anak serta putra-putrinya. Kemudian yang kedua, kami juga sampaikan terima kasih kepada Majelis Dikdasmen beserta PPDB-nya yang insya Allah dalam tahun ini luar biasa. Hasilnya juga luar biasa, termasuk melampaui target yang telah kami janjikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, Perguruan Muhammadiyah Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta tahun 2021, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami buka. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Suhaimi atas sambutannya. Semoga semangat dari beliau dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Para peserta yang berbahagia, selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik baru secara simbolis sekaligus penyematan atribut sekolah pada perwakilan dari masing-masing unit Sekolah Muhammadiyah Cipulir. Untuk yang pertama, unit SD Muhammadiyah 28 Jakarta dengan perwakilan Ananda Ale Rizky Setiawan dan Farika Ranayasa beserta orang tua akan disematkan oleh Ibu Ernawati SPDI selaku Kepala SD Muhammadiyah 28 Jakarta. Yang kedua, unit SMP Muhammadiyah 35 dengan perwakilan Ananda Intan Ramadhani dan Ananda Robi Algani beserta orang tua akan disematkan oleh Ibu Risyanti Hamidah SPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Yang ketiga, unit SMA Muhammadiyah 18 Jakarta dengan perwakilan Ananda Gazi dan Ananda Kinanti beserta orang tua akan disematkan oleh Ibu Widya Yuni Astuti MPD selaku Kepala SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Dan yang terakhir unit SMK Muhammadiyah 9 dengan perwakilan Ananda Muhammad Handika dan Ananda Adelia Zahwa Bilkis beserta orang tua akan disematkan oleh Bapak Adi Ardiansyah Eskom selaku Kepala SMK Muhammadiyah 9.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang telah menyematkan atribut sekolah kepada perwakilan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Dengan ini kami terima secara simbolis. Semoga putra-putri dari Bapak Ibu sekalian dapat belajar dengan giat, meraih prestasi, dan menggapai kesuksesan di sekolah Muhammadiyah. Acara selanjutnya adalah pengenalan IPM kepada peserta MPLS yang akan diberikan oleh Ananda Rahma Putri Hadianti. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Ayahanda Suhaimi SAG, yang kami hormati Majelis Ibdasman Kebayoran Lama Ayahanda Dr. Haji Tajuddin Nur MM, yang kami hormati Kepala Sekolah dari unit SMA, SMK, SMP, dan SD Muhammadiyah Kebayoran Lama, yang kami hormati pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebayoran Lama, serta kawan-kawan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Kebayoran Lama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun masih secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kami hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti zaman sekarang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi umat Rasulullah SAW hingga hari akhir nanti. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pembukaan forum ta'aruf dan orientasi siswa dan masa perkenalan lingkungan sekolah 2021 Muhammadiyah Kebayoran Lama, yang mana saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda Indonesia saat ini, yaitu COVID-19. Walaupun kita menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan portasi dan MPLS masih secara virtual dan online, saya sangat amat berharap hal tersebut tidak mengurangi esensi dari kegiatan portasi dan MPLS itu sendiri. Saya, Rahma Putri Hadianti, perwakilan dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebayoran Lama, ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berproses bagi peserta didik baru di lingkungan Muhammadiyah, di mana lingkungan Muhammadiyah sangat amat mendukung murid-muridnya dan kader-kadernya untuk menjadi pelajar yang berakhlak mulia, berilmu, dan terampil. Yang mana seperti salah satu tujuan dari Orkom Muhammadiyah, yaitu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah? IPM adalah organisasi terpelajar, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam IPM, kita tidak hanya belajar berorganisasi, tetapi IPM juga mewadahi setiap bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh pelajar Muhammadiyah. Sesuai dengan votasi pada tahun ini, votasi 2021, kami berfokus pada karya-karya yang diciptakan oleh pelajar Muhammadiyah, lalu akan kita sebarluaskan kepada masyarakat umum. Hal ini menandakan kami, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebayoran Lama, sangat amat mengapresiasi setiap dan segala karya yang diciptakan oleh pelajar Muhammadiyah. Selain itu, IPM Kebayoran Lama memiliki berbagai komunitas yang pastinya dapat menampung dan mewadahi bakat minat serta potensi pelajar Muhammadiyah. Yang pertama, jika teman-teman memiliki potensi,
bakat dan juga minat dalam hal e-sport, kami memiliki komunitas yang bernama LPLM e-sport, di mana LPLM e-sport ini kita akan berlatih bersama dan mengikuti berbagai lomba e-sport yang ada, seperti PUBG dan juga Mobile Legends. Yang kedua, jika teman-teman memiliki bakat dalam bermusik dan juga teman-teman memiliki bakat dalam hal olah suara, teman-teman dapat mengikuti komunitas IPM Kebayoran Lama yang satu ini, yaitu BEM, di mana teman-teman akan mengembangkan potensi yang teman-teman miliki bersama, dan pastinya kami bersama-sama dengan kalian akan menciptakan karya yang luar biasa di komunitas yang satu ini. Yang ketiga, jika teman-teman memiliki minat atau ketertarikan dalam hal content creator, editing, dan juga teman-teman ingin tampil di muka, atau teman-teman ingin menjadi talent YouTube, teman-teman akan cocok dengan komunitas yang satu ini yang sudah tidak lagi asing di masyarakat, yaitu kami memiliki YouTube bernama Elkolam. Yang saat ini Elkolam memiliki subscriber 3.000 bahkan lebih, dan views terbanyak dari Elkolam mencapai 54.000 bahkan lebih. Kami semua bertemu kedatangan teman-teman dalam komunitas yang satu ini membawa perubahan-perubahan dan warna-warna baru sehingga Elkolam dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, jika teman-teman memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan juga teman-teman memiliki jiwa sosial yang sangat amat tinggi, teman-teman akan cocok, akan tertarik dengan komunitas IPM Kebayoran Lama yang satu ini, yang bernama IPMK. IPMK adalah suatu komunitas yang IPM Kebayoran Lama punya, yaitu kami akan membantu masyarakat di luar sana yang sedang membutuhkan bantuan, baik secara material ataupun non-material, yang dikarenakan terkena musibah atau bencana alam, dan juga jika kita ingin bersedekah, kita bisa IPM Kebayoran Lama ini, IPMK akan menjadi yang pertama dan yang paling pertama, dan menjadi barisan paling terdepan. Nah, teman-teman semua, jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai IPM, teman-teman wajib menyimak materi yang kami berikan dengan baik. Semoga dengan teman-teman menyimak materi yang kami berikan nanti, teman-teman akan mendapatkan pengetahuan baru. Dan juga semoga dengan semangat yang membara dan semangat pantang menyerah, teman-teman akan mengikuti kegiatan portasi dan MPLS hingga akhir nanti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terlibat, semua hebat. IPM Jaya. Terima kasih kepada Ananda Rahma Putri Hadianti. Begitu terkesan, semoga peserta MPLS semua dapat bergabung dan menjadi bagian dari IPM. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi belajar di Sekolah Muhammadiyah oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jahid. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Lama, pimpinan Majelis Dasmen PCM Kebayoran Lama, serta seluruh staf, pada kepala sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Muhammadiyah Cipulir, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh peserta MPLS, beserta wali murid, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala.
Izinkanlah kami menyampaikan di antara sekelumit materi di dalam belajar di Muhammadiyah. Di sekolah Muhammadiyah, sebelum Ananda belajar, semua pasti didahului untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu untuk mencari ketenangan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dibaca materi awal sebelum belajar di Muhammadiyah, pertama adalah membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa yang dibaca. Pertama mengucapkan kalimat syahadat, persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu diiringi dengan ikrar kerelaan, yaitu raditu billahi rabbah. Apa maksudnya? Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku rela Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah untukku. Setelah itu baru minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah kepadaku pemahaman. Jadi bukan hanya minta ilmu, tapi minta pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang maha ilmu itu. Kemudian setelah itu baru Ananda belajar dengan sebaik-baiknya, dengan suasana yang nyaman, mencari waktu yang nyaman, dalam keadaan yang nyaman, dan keadaan yang menyenangkan. Kemudian di sela-sela bersama-sama teman harus selalu dibiasakan senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada siapa saja yang ada lingkungan itu. Kenapa? Karena itu adalah merupakan akhlak yang perlu kita junjung senantiasa dalam menegakkan mencari ilmu di warga Muhammadiyah. Setelah mendapatkan ilmu, agar ilmu itu bermanfaat, ilmu itu didapatkan dengan cara membaca, itu yang utama. Sebagaimana wahyu yang pertama turun, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi mencari ilmu itu yang pertama Iqra, dengan membaca. Bisa membaca lingkungan, bisa membaca situasi, itu kuncinya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, dan Tuhanmu muliakanlah. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan ilmu kepada manusia bil qalam, dengan kolam, dengan pena. Mengajarkan ilmu, alladzi, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya. Malam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu kepada siapa saja apa-apa yang belum diketahuinya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Ananda sekalian beserta Bapak Ibu wali murid, maka tidak salahlah Bapak Ibu menyerahkan putra-putrinya di perguruan Muhammadiyah, karena akan dididik
untuk menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dan kemudian di dalam Muhammadiyah pasti ada pelajaran-pelajaran yang berbeda di antara pelajaran-pelajaran yang lain di sekolah yang lain. Kalau sekolah umum biasanya sama. Ada satu ciri khas Muhammadiyah yaitu disebut Ismuba, yaitu pendidikan agama Islam, kemuhammadian dan bahasa Arab. Itu pun pelajarannya kurang lebih 12 jam belajar ilmu agama. Oleh karena itu, Bapak Ibu menyerahkan putra-putrinya di sekolah Muhammadiyah itu tidak salah lagi, karena Muhammadiyah siap untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah dan yang berbudi pekerti yang luhur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikut. Setelah anak-anak itu mendapatkan ilmu dan pemahaman ilmu, maka aplikasi itu yang utama. Setelah ilmu didapat, maka aplikasi itu yang utama. Penerapan ilmu itu yang utama. Kenapa? Karena ilmu jika tidak diamalkan itu bagaikan pohon tak ada buahnya. Maka ilmu itu harus selalu berbuah. Yang kedua, tatkala ilmu itu berbuah, maka tidak ada buah itu yang naik ke atas. Pasti buah itu akan turun ke bawah. Orang-orang yang berilmu dan bermanfaat ilmunya dan berbuah ilmunya, tidak pernah orang yang berilmu itu menjadi lebih tinggi ke atas atau merasa tinggi dirinya. Tidak, justru berbuah. Tidak ada buah apapun yang ada di sekitar kita begitu berbuah itu semakin ke atas, bahkan dia akan tunduk ke bawah. Buah pepaya, dia akan tunduk ke bawah. Buah mangga, dia akan tunduk ke bawah. Buah apa saja akan tunduk ke bawah. Kenapa? Karena dia merasa berisi. Begitu padi itu menjulur ke atas, pasti padi itu kosong, tidak ada isinya. Begitu padi itu ke bawah dan merunduk, pasti banyak isinya. Makanya falsafah padi itu perlu dipegang oleh Ananda semua. Karena disitulah di dalam Muhammadiyah diajarkan semakin berisi, semakin merunduk, dan semakin berbuah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu, wali murid yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang berikut, tatkala Ananda semua belajar mencari ilmu, jangan salah untuk niat mencari ilmu. Syarat yang pertama, niat yang tulus karena Allah. Niat suci, mencari ilmu yang bermanfaat. Jangan niat yang lain. Begitu seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, pasti ilmunya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan mencari ilmu niat jadi ini, jadi itu. Tapi niatlah yang pertama, mencari ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang mencari ilmu bermanfaat, dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah pasti akan dimanfaatkan orang ilmunya. Berapa banyak orang yang mencari ilmu kepingin jadi ini, jadi itu, tapi nggak jadi apa-apa. Kenapa? Ilmunya tidak bermanfaat. Begitu orang ilmunya bermanfaat, pasti orang itu tak pernah diam karena ilmunya dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian, Ananda sekalian, di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, ada syaratnya mencari ilmu itu. Yang pertama, taati ayah bundamu. Taat kepada ayah bunda, muliakan dia, taat dan patuhi dia. Yang kedua, taati bapak ibu gurumu, karena dialah kunci suksesmu dalam hidup. Tatkala engkau tidak menghormati gurumu, pasti ilmumu tak pernah bermanfaat. Tatkala engkau tak pernah menghormati gurumu, engkau tak akan punya ilmu yang bermanfaat. Maka hormati ayah dan ibu gurumu.
Karena dialah yang akan menunjukkanmu kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikut, setelah kita belajar selesai, di Muhammadiyah itu ditutup dengan doa. Doanya itu memohon kepada Allah, yaitu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan beri kekuatan kami untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan beri kekuatan kami untuk dapat meninggalkannya. Itu doa selesai belajar. Sehingga apa? Begitu anak-anak menerima ilmu, betul-betul minta kepada Allah dengan ilmu yang dimilikinya itu diamalkan dengan petunjuk dan hidayah Allah kebenarannya. Begitu dia tahu ada pelaksanaan ilmu yang kurang, maka berlindung kepada Allah agar dihindarkan, diberi kekuatan untuk menghindari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Kemudian setelah itu ditutup dengan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Kenapa ayat ini dibaca? Agar ananda semua ingat dengan masa. Jangan bermain-main dengan masa. Jangan bermain-main dengan waktu. Jika waktumu hanya bermain-main, waktumu akan habis dan engkau tak mendapatkan apa-apa. Maka ayat ini mengingatkan, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan mereka orang-orang yang beramal soleh. Setelah itu apa? Wa tawasaw bil haq, dan saling menasehati tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati tentang kesabaran. Maksudnya apa? Tatkala ananda semua sudah mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang benar, agar bisa menularkan ilmunya kepada orang lain, bisa menasehati orang lain dengan kebenaran, dan bisa menasehati orang lain dengan kesabaran. Semoga ananda semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi harapan orang tua, harapan bangsa, nusa, dan agama. Dan semoga ananda semua sukses menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada Allah, cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dapat mengantarkan kedua orang tuanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami, Bapak Ahmad Jahid, yang telah memberikan ilmu kepada kami. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu peserta MPLS yang berbahagia, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Setelah ini silahkan adik-adik peserta MPLS semua pindah channel ke Zoom Meet unit sekolah masing-masing yang akan diberikan oleh sekolah melalui grup masing-masing. Saya dan rekan saya selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya di acara pembukaan MPLS Sekolah Muhammadiyah Cipulir tahun pelajaran 2021-2022 secara virtual ini. Mohon maaf yang Bapak dan Ibu semua. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara pembukaan MPLS pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.